Lanjut lagi ke yang terakhir nih tentang dilatasi. Kalau sebelumnya tentang rotasi itu perputaran, atau sebelumnya lagi lah ya, sebelum yang pertama tuh, yang bahasan episode pertama itu kan tentang refleksi pencerminan, kedua kedua tentang translasi geser-geser, terus kemudian yang ketiga rotasi muter-muter, yang sekarang dilatasi terakhir. Nah, kira-kira apa nih dilatasi itu ya? Kita coba lihat di sini. Jadi di kehidupan sehari-hari yang merupakan representasi hasil kejadian tentang dilatasi itu, kalian bisa lihat dari kejadian kalau misalkan kalian menyenter suatu objek atau benda. Nah, sinar center yang itu merupakan titik pusat dilatasinya, dan si bayangannya itu merupakan hasil dilatasinya. Ya, kalau kamu menyerai bendera, maka bayangan benda bisa jadi lebih besar atau sama gitu ukurannya. Nah, peristiwa ini merupakan salah satu contoh dari dilatasi. Tapi di matematika dilatasi itu lebih dari ini gitu sebetulnya ya, konsep abstraknya. Kalian bisa lihat di modul di konsep dilatasi ini kurang lebih kayak gini. Nah, kalau misalkan bingung, Pak Ogi coba kasih ilustrasi lah kayak gini nih. Nah, contohnya ini ada di aplikasi yang Pak Ogi bikin. Di sini ada titik pusat dilatasinya itu yang di titik D, yang warna merah ini nih. Kelihatan nggak kursor Pak Ogi nih? Aduh, kecil banget nih. Nah, ini nih yang warna merah ini. Kemudian objek aslinya, benda aslinya tuh yang segitiga ini nih, yang nah ini yang Pak Ogi sorot nih, yang si segitiga ABC gitu ya. Kemudian kalau untuk yang bayangannya, hasil dari dilatasinya itu yang pakai aksen nih, A aksen, B aksen. Nah, ini nih yang Pak Ogi sorot, B aksen, C aksen tuh, itu hasil dari dilatasinya. Kalau kalian lihat di sini ada garis, bukan garis ya, ini ada yang bisa digeser-geser nih sebelah kanan. Nah, ketika Pak Ogi geser-geser gini, nah si ukuran segitiga yang aksen tadi atau hasil bayangannya tadi itu berubah-ubah nih ya. Kalau D-nya itu misalkan nih, D-nya 1 mah dia nempel banget di situ. Ketika D-nya digeser kanan makin besar D-nya, maka si segitiganya pun akan semakin besar. Makin gede, tak terhingga itu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau misalkan kurang dari 1, nah segini ya, dia akan semakin mengecil, menyusut sampai ke titik ya gitu, menghilang si segitiganya itu. Nah, ini si D ini tuh representasi dari faktor skala, atau dilambangin pakai huruf K kecil biasanya. Si K-nya ini kalau misalkan lebih dari 1, maka dia merupakan jenis dilatasi pembesaran. Tapi kalau misalkan K-nya atau D-nya ini lebih kecil daripada 1, maka dia termasuk dilatasi pengecilan gitu. Nah, di SMP dibatasi hanya sampai ini aja dulu. Untuk yang K-nya atau faktor skalanya yang negatif, nah mungkin begini nih ya. Tuh, kalau negatif nih, makin gede itu nantinya. Nah, kurang lebih gitulah ya untuk ilustrasinya. Kita balik lagi ke slide yang tadi. Nah, coba lihat sini. Di halaman 95 atau berapa ya, 94 ya nggak salah. Ya pokoknya yang ada di modul yang ada bentuk kayak gini. Nah, di sini ada segitiga yang benda aslinya, segitiga aslinya tuh yang ini nih, yang kalau kita beliin warna hitam. Nah, ini nih segitiga ABC. Nah, kalau kita coba analisis nih si segitiga yang ABC ini, dia ketika dilatasi dari titik pusat yang sebelah sini, maka dapat bayangan akhirnya itu yang hijau ini nih. Nih yang A3, C3 dan B3 sini nih. Nah, yang gede ini nih. Kalau kita coba perhatiin, si koordinat A3 itu 6,18. Yang asalnya ini si dari A di sebelah sini nih, koordinatnya adalah 3,9 si A-nya. Nah, ditulisin kayak gini nih. Kita akan coba cari tahu faktor skalanya. Bilangan berapa yang bisa mengalihkan ke sini sehingga jadi dapat 6,18, yang awalnya 3,9 berubah jadi 6,18. Begitu juga untuk titik yang lain.
3,3 bisa jadi 6,6 kali berapa ya di sininya gitu. Terus kemudian 6,3 berubah jadi 12,6 kali berapa gitu ya. Jadi cari bilangan yang sama yang mengalikan ini semuanya sehingga berubah jadi ini nih. Nah, Pogi bisa tebak kalian udah tahu jawabannya ya, yaitu bilangan 2. Nah, karena kenapa? 2 kali 3 kan 6, 2 kali 9 juga 6 juga. 18. Bawahnya juga sama, ini 2 semua ya. Nah, di bawahnya juga 2 kali 3, 3 kali 3 ya 6,6. 2 kali 6 12, 2 kali 3 adalah 6 juga. Maka faktor skala yang ini itu adalah 2. Dan kasusnya ingat yang tadi ya, kalau misalkan si K-nya lebih dari 1, maka ini kasus yang pembesaran nih. Ya terbukti di gambar yang ini dia segitiganya jadi makin gede gitu ya. Nah, sekarang coba lagi. Sekarang dari segitiga ABC yang sebelah sini dikecilin. Jadi di sini A2 nih kelihatan nggak kali di kalian nih. C2 dan B2 sini nih kecil banget di situ. Nah, oke, tapi koordinatnya bisa kelihatan jelas ya. Koordinatnya itu 1,3 untuk A2-nya, B-nya 1,1, C-nya 2,1. Coba kita analisis. Sekarang cari bilangan berapa yang kalau dikalikan 3,9 berubah jadi 1,3. Berapa? Nah, kalau yang ini berarti malah makin kecil mah dibagi ini ya, tapi kan nggak mungkin tulisan pembagian karena di sini udah defaultnya harus perkalian. Maka kalian gunakan bilangan pecahan, yaitu 1/3 gitu. Kenapa 1/3? Karena 1/3 kali 3 kali yang ini ya, 3 ini kali 3 itu kan 3 bagi 3 1, 1 kali 1 jadi 1 gitu. Terus yang 9 juga kali 1/3, 9 kali bagi 3 kan 3, 3 kali 1 jadi 3. Ya udah, berarti jadi 1,3. Dan ini berlaku juga sama yang lainnya, sama nih. Nah, berarti di sini faktor skalanya adalah K-nya adalah 1/3, termasuk kategori pengecilan karena si K-nya ini lebih kecil daripada 1 gitu. Atau lebih besar dari 0. Nah, gitu ya. Ini kurang lebih konsep dilatasi itu berarti nanti akan ada istilah faktor skala gitu. Dan kategori jenis dilatasinya hanya 2, yaitu pembesaran atau pengecilan. Gitu ya. Ya kurang lebih di sinilah ya Pogi kasih kesimpulannya. Variabel K tadi adalah si faktor skalanya. Kalau K-nya lebih dari 1 dilatasinya termasuk pembesaran. Tapi kalau misalkan K-nya di antara 0 sampai 1 maka termasuk pengecilan. Kalau K-nya negatif gimana? Yang tadi Pogi simulasinya pakai aplikasi tadi, dia akan menjadi terbalik gitu sih bayangannya. Tapi itu nanti akan dibahas lebih detail di SMA ya. Nah, terus untuk yang ini pun Pogi nggak akan bahas yang dilatasi dengan pusat selain 0,0 gitu. Nah, ini nggak akan Pogi bahas, jadi yang bahasanya yang ini aja dulu. Ya, jadi prinsipnya tinggal gini aja. Kalau titik awalnya X, Y, maka tinggal kali aja dengan si faktor skalanya. Jadi K kali X berapa, K kali Y-nya berapa gitu. Kita coba sekarang di sini. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing 1,3. Di sini ya, isi A-nya. B-nya 2,3, di sini B-nya, C-nya 2,1. Nah, berarti gambarnya gini ya. Oke. Sip. Titik pusat dilatasinya di sini. Nah, sekarang gimana bayangan setelah didilatasi dengan faktor skalanya 3? Nah, ya udah. Kan tadi asalnya X, Y itu tinggal dikaliin dengan faktor skala ya, KX, KY. Nah, berarti yang titik A 1,3 ini dikaliin K-nya aja. Waktu 3, 1 kali 3 berarti jadi 3, 3 kali 3 jadi 9-nya. Ini aksennya, sorry. Nah, gitu. 3,9. Lanjut, yang B-nya asalnya 2,3, semuanya kaliin 3. Berarti jadi B aksen 6,9. Terakhir yang C-nya asalnya 2,1 berubah jadi C aksen 6,3 gitu ya. Tinggal digambar ya, karena disuruh gambar sini tinggal digambar aja. A aksen 3,9 berarti jadi sini A aksen nih. Terus B aksennya 6,9 berarti di sini. C aksennya 6,3 di sini. Tinggal garisin. Udah jadi. Nah, gitu ya. Ya, kalau pengen ada ilustrasi sinarnya ya begini nih. Nah, gini itu ya.
set set gitu ya. Ya nggak apa-apalah, itu cuma aksesoris doang gitu ya. Nah silakan sekarang kalian cobain hiburan Sugro-nya di halaman berapa tuh ya, pokoknya tentang ini soal nomor satunya. Nomor satu di sini kalian suruh tentuin faktor skalanya berapa. Yang biru itu merupakan hasil dilatasi yang warna merah. Jadi yang merahnya ini asalnya adalah 1,3, ini yang A-nya 1,3, berarti berubah jadi A aksen ya. A aksennya berapa di sini? 2,6. Ya cukup satu aja, nggak perlu semuanya, karena buat tentuin faktor skala mah ya satu pun cukup. Nah sekarang bilangan berapa yang menjadikan 1 jadi 2 dan 3 jadi 6? Kaliin berapa tuh? Kali 2 dong, faktor skalanya 2. Ya sudah, ini faktor skalanya jadi 2. Jenis dilatasinya karena K-nya lebih dari 1, maka di sini jadi pembesaran. Oke, itu yang 1A. 1B, yang biru hasil dilatasinya nih, ya kan asalnya gede nih, yang merah nih ya, kita ambil satu titik lah, titik X yang sini nih, yaitu negatif 4,4. Jadi berubah X aksen tuh yang sebelah sini nih ya. Berarti di sini negatif 1,1. Nah bilangan berapa yang menjadikan si negatif 4,4 berubah jadi negatif 1,1? Ya negatif jadi ya ini ya 1/4 dong ya. Nah oke, dibagi 4 gitu si angka 4-nya ini masing-masing biar jadi 1 sama 1. Ya udah, faktor skalanya 1/4, berarti kategori dilatasinya adalah pengecilan gitu ya. Lanjut yang nomor 2. Nomor 2 ini kalian tinggal menentukan hasil koordinat setelah didilatasi. Ya nggak usah gambar-gambar, langsung aja ini mah ya, yang A dulu nih. Yang A itu kan asalnya 1,1. Nah didilatasi berarti jadi A aksen ya. Oke, terus dengan faktor skalanya 4, berarti A aksennya tinggal 1 kali 4 jadi 4, 1 kali 4 jadi 4 lagi. Nah ini udah selesai tuh yang A nya. Lanjut yang B nya sini, semuanya ya, ini berarti 1,4 kali 4 semuanya berarti jadi 4,16. Yang C nya sendiri ya. Oke, yang ini sendiri, C aksen ini berapa tuh sendiri ya, itu yang A. Yang B juga sama, sekarang titik G negatif 2, negatif 2 berubah jadi G aksen kan ya. Faktor skalanya 0,5 atau ini setengah nih ya, 1/2 itu ya, jadi tinggal bagi 2 aja semuanya. 2 bagi 2 ya jadi 1, negatif 1,1. Yang H pun sendiri ya ini ya, coba ya, Pogi nggak akan bahas sampai yang akhirnya, dan J juga sama ya. Nah tulis sendiri yang J jadi apa tuh, dibagi 2 aja semuanya, selesai. Yang C ini sama ya, sendiri juga. Coba ya. Oke, nomor 3-nya. Nah ini harus agak perlu di detailing karena ini analisis banget. Segitiga KLM berkoordinat di K 12,4, L 4,8 dan seterusnya. Setelah 2 kali dilatasi berturut-turut berpusat dengan 0, faktor skala yang sama ya, dengan faktor skala yang sama ya. Nah, bayangan akhirnya jadi segini. Tentukan faktor skala yang digunakan untuk dilatasi ini. Kalau kalian ngebayanginnya sulit, boleh tulis panah begini nih ya. Kan jadi ini ilustrasinya nih. K yang 12,4 tadi itu dilatasi ini ya, pakai faktor skalanya nggak tahu berapa. Nah jadi K aksen tuh ya. Nah K aksennya juga nilainya nggak tahu berapa, di soal nggak disebutkan. Pokoknya di akhirnya tuh K double aksennya adalah di 3,1. Ini pakai faktor skala lagi nih ya. Oke. Yang L asalnya 4,8 kan tentu berubah jadi aksen ya. Nah ini juga nggak tahu berapa, pakai faktor skalanya juga sama kayak di atas. Jadi L double aksen yaitu 1,2. Dan M yang awalnya 8, negatif 8, nah ini berubah jadi M aksen. Di sini jadi M double aksen. Oke. M double aksennya udah diketahui ya, ini 2, negatif 2. Nah sekarang tugas kalian adalah cari K ini berapa ya, harus sama nih angkanya. Jadi kalau misalkan di sini 3, di sini juga harus 3 gitu ya. Nah tapi
kira-kira berapa nih yang menjadikan 12,4 di akhirnya itu jadi 3,1 gitu. Nah coba si Kak di sini tuh harus cari berapa nih. Kalau misalkan ini nggak mungkin angkanya tuh lebih dari 1 ya, karena ini masuk pengecilan gitu, jadi harus pakai 1/, dibagi berapa tuh ya, cari sendiri ya. Ini misalnya nih 1/4. Nah berarti di sini pun harus 1/4 lagi ya. Ini misalnya aja nih ya, 12 dibagi 4 kan 3 ya. Nah terus kemudian pas di sini 3, 4 bagi 4 jadi 1. Nah si ini dibagi lagi 1/4. Nah hasilnya segini enggak? Kalau benar berarti ya itu jawabannya, K-nya adalah 1/4. Tapi kalau misalkan salah kayak ini ya, 3 bagi 4 ya nggak mungkin jadi 3 lagi ya, salah. Berarti ini bukan 1/4. Nah cari kalian bilangan tertentu yang sama gitu ya, yang menjadikan di akhirnya itu adalah 3,1 di sini, yang asalnya 12,4 gitu ya. Sok silakan cari. Yang nomor terakhir, menurutmu mana yang lebih besar, apakah tangan yang asli atau bayangan tangan yang bentuknya? Ini pakai logika aja ini mah ya. Jawab sendirilah. Yang A, jika bukan dilatasi merepresentasikan apa? Si lampu senter. Tentu lampu senter adalah titik pusatnya ya. Terus berdasarkan perhitungan bahwa panjang jari tangan 7 cm sedangkan panjang bayangan jadi 14. Faktor skalanya berapa? Ya, cari aja angka yang menjadikan 7 jadi 14 tuh. Dikaliin berapa. Nah, itu faktor skala tuh ya. Jika tanganmu digerakkan mendekati lampu senter, menurutmu apa yang akan terjadi pada bayangan ini? Hubungannya dengan faktor skala apa? Ya, tinggal pakai logika aja ini mah ya. Kalian bayangkan ada senter, pakai flash lampu HP kalian juga bisa tuh ya. Coba disimulasiin sendiri tuh jawabannya apa. Ya gitu ya. Sip, sampai sini aja Pogi bahas materinya. Alhamdulillah, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya.